Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Rowan Bolon, jurusan Ekonomi tingkat 2, berkuliah di Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Dan pada saat ini saya ingin membagikan ada 5 pertanyaan dari buku Ellen G. White yang berjudul Apakah Nabi tidak pernah bersalah bab 10. Pertanyaan yang pertama, apakah Ellen G. White tidak pernah bersalah? Banyak komentar-komentar tentang tulisan dari Ellen G. White, bahkan ada yang menyamarkannya dengan firman Tuhan. Namun Ellen G. White sama halnya dengan kita, sama-sama adalah seorang manusia. Meskipun Ellen G. White dikuasai oleh Roh Kudus untuk memikirkan hal-hal yang ingin dituliskannya, namun segala sesuatu produk manusia tidak ada yang sempurna. Dan juga bahkan satu kata dapat memiliki banyak arti, dan bahkan isi dalam Alkitab saja masih banyak yang menjadi misteri bagi kita. Dan yang paling penting yang jelas bahwa tulisan Ellen G. White itu adalah untuk menuntun kehidupan orang Kristen untuk menjadi anggota kerajaan kasih. Dan yang kedua, apa yang terjadi ketika gereja menghadapi serangan? Seringkali ketika gereja menghadapi serangan dari luar, maka iman jemaat semakin bertumbuh. Bahkan pertumbuhan pemahaman mengenai kitab suci semakin tinggi. Namun ketika kerohanian gereja menurun, disitulah pemahaman kitab suci di dalam diri jemaat semakin berkurang atau tidak bertumbuh. Ada banyak yang gelisah mengenai pertumbuhan gereja ini. Ada bahkan beberapa penyebabnya, mungkin karena ada perbedaan dari tata cara prosedur dari peribadatan gereja pada saat ini. Namun itulah kita sebagai anggota gereja masih Advent hari ke-7 untuk tampil beda dengan gereja-gereja lain dalam menghadapi serangan-serangan yang akan kita tanggung di dalam gereja kita. Dan yang pertanyaan yang ketiga adalah, mengapa kita sebagai bagian dari umat Advent? Saya mengambil 5 jawaban. Yang pertama adalah karena Injil yang kekal. Sebagai umat Advent, kita memiliki tugas untuk mengabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia. Dan yang kedua, pandangan orang Advent akan keadaan orang mati. Hampir seluruh dunia Kristen masih menganut ajaran spiritualisme, di mana orang-orang percaya bahwa orang yang mati itu akan bangkit kembali dan rohnya akan bergentayangan di bumi. Namun kita diyakinkan bahwa kita memiliki kehidupan yang nyata hanya di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Alkitab mengajarkan bahwa hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Dan ini menjadi salah satu pertentangan yang sangat besar di dunia pada saat ini, di mana orang-orang, sebagian orang Kristen masih merayakan hari Tuhan, yaitu di hari Minggu, bukan di hari Sabat. Dan yang keempat, sebab ajaran gereja tentang kehidupan menekankan pentingnya prinsip-prinsip kesehatan. Ada banyak buku-buku di dalam gereja Masih Advent hari ke-7 menjelaskan bagaimana cara kita untuk menjaga tubuh kita, di mana ada prinsip-prinsip kesehatan. Dan yang kelima, karena saya percaya bahwa Allah memberikan sebuah nubuatan untuk saya kabarkan ke seluruh dunia agar orang banyak tahu. Dan pertanyaan yang keempat, apakah peran roh nubuat dalam mempersiapkan umat yang sisa? Yang pertama, untuk membangun iman lewat mempelajari kondisi krisis di akhir zaman. Dan yang kedua, membangun iman dengan membentengi umat Tuhan dari penyesatan musuh-musuh Tuhan untuk mencoba mengalihkan perhatian jiwa manusia. Dan yang ketiga, membangun iman lewat reformasi mode pakaian. Pakaian merupakan suatu kuasa yang dapat memisahkan kita dari Yesus dan dari gereja Tuhan. Kita dapat melihat dari sebuah media sosial yang menampilkan bagaimana orang untuk dapat diperhatikan orang dengan menggunakan pakaian-pakaian yang berlebihan. Pakaian dapat merendahkan kuasa dan melemahkan kerohanian umat Allah. Secara konstan, setan dapat merancang sebuah mode pakaian baru untuk manusia-manusia untuk mengganggu kesehatan fisik dan moral manusia. Dan yang keempat, membangun iman lewat reformasi dalam rekreasi. Dan yang terakhir, membangun iman lewat reformasi kesehatan. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana keadaan gereja kita, gereja Masih Advent hari ke-7 pasca perang dunia?
Setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat menjadi lebih terbuka dan lebih maju dalam era perbaikan ekonomi. Dan yang kedua, komunikasi dan perjalanan yang lebih luas memperkuat kehadiran Gereja Masih Advent Hari ke-7 secara global. Dan yang ketiga, akreditasi Gereja Masih Advent Hari ke-7 semakin berpengaruh di dalam menarik anggota-anggota lain. Dan yang terakhir, para pemimpin gereja merasa gelisah dan ingin mengetahui apakah efek isolasi telah merubah keyakinan anggota jemaat. Jadi sekian pertanyaan yang dapat saya simpulkan dari bab 10 tulisan Ellen G. White mengenai apakah Nabi tidak pernah bersalah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.